Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ternyata ada fakta baru yang terungkap semeton ya dari Teknopi begitu ya, yang dimana kemarin publik memang menyudutkan Teknopi terkait dengan donasi yang diantarkan ke NTT. Tapi ternyata ada clue di situ mengatakan bahwa orang dalam begitu ya, dan Densu juga kemarin membuka, akhirnya ditanggapi juga oleh oleh Teknopi. Sebenarnya siapa sih kemarin yang menerima atau menggunakan uang itu begitu. Jadi menarik untuk kita reaksi semeton ya. Ada juga nanti pernyataan si Agus sekarang yang mau melaporkan mantan bosnya kemarin di restoran. Jadi gimana video lengkapnya semeton? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Kemudian waktu podcast NP, Gary, saya kasih uang transport. Nah buktinya ya. Ini buktinya. 5 juta. Podcast yang di Gedung Juang, saya kasih setengahnya uang AdSense. Karena ada biaya mereka. Dan itu lumayan besar. Saya minta tangan siapa yang terima apakah saya di luar dari teman saya. Tuh, ternyata yaitu 25 PLT Sekretaris Yayasan katanya yang menandatangani. Itu bentar Pak, snack saya pengurus gedung pembayaran. Itu rinciannya ya. Sopa 5 menit. Ada juga Agustina Fitri. Itu yang snack Mbak pesan 50. Nah itu di gedung snack film saya tidak tahu. Nah bendaharanya waktu itu siapa semeton ya. Ini sudah jelas sih. Kemarin itu siapa yang jadi bendaharanya begitu ya. Gerong juga dituliskan. Ini 1 juta juga ya untuk decor, dekorasi, atensi untuk security 1 juta tuh dikasih ya. Gerong juga katanya yang nerima tuh ya. Ada juga yang berhasil tambahan snack acara 2.700.000. Siapa lagi? Snack media 3 juta. Zuhri 5 juta. DP kedua. Nah ini souvenir ya yang diterima. Penjualan gedung. Silakan kalau mau di pause saja gitu ya biar jelas begitu. Tambahan dance juga 1 juta, ada tambahan juga dan lain sebagainya ya. Yang nonton adalah 4 juta di anunya Bang Densu. 4 juta. Apa keuntungan yang saya dapatkan? Katanya Teknopi yang menanyakan itu ya. Nah itu yang terjadi semeton ya, banyak kemana-mana sih di kasus Agus ini begitu. Tapi sekarang ini udah mereda juga kasusnya begitu ya, diganti dengan kasus-kasus yang lebih penting lah ya. Tapi ini sebenarnya untuk membuka sebenarnya siapa sih yang menerima dan mengeluarkan dana itu begitu. Jangan sampai memang kemarin dipojokkan oleh Teknopi. Sekarang Teknopi juga menghadapi masalah baru begitu sama Pak Kuncoro begitu ya, yang masih juga saling laporkan. Dan yang menarik semeton ya, ternyata ini mungkin Agus agak bagaimana begitu ya, karena sudah tidak tahu siapa yang akan dilaporkan begitu ya. Dan sekarang akan dilaporkan itu mantan bosnya ya. Jadi menarik semeton. Ini dah videonya. Tadi berserah diri otomatis membukakan jalan bagi diri dan restoran harus ikut bertanggung jawab untuk kasus Agus. Pansus tapi kok lucuin orang. Nah itu. Ya, itu juga kadang-kadang Agus suka melakukan beberapa kekonyolan. Pemilik restoran tempat Agus Salim bekerja harus diminta pertanggungjawaban karena keahlian Agus ini di dapur memasak, bukan di depan menghandle para pekerja. Ya alhamdulillah, berarti Bang Agus masih bisa menghibur kalian. Tapi kalau bagian yang nggak suka, berarti itu termasuk. Iya. Di Agus lagi hadang. Kosong, nggak jelas kosong, ya. Ayo layangkan donatnya biar dibaca kodamnya. Layangkan donatnya sebanyak-banyaknya biar Bang Agus bacakan kodamnya. Layangkan donatnya sekarang. Layangkan donatnya. Bang Agus akan bacakan kodam-kodam kalian. Pintar, kosong. Randy kodamnya. Randy yaitu singa putih. Novan kodamnya. Kodamnya hitam tak kelihatan dalam kegelapan. Kodamnya Aura kosong. JJ kosong. Banyak banget kodamnya kosong ya, karena kodam ini susah ya. Kosong. Pia kodamnya duit. Indi kodamnya duit. Ya ampun, ini semua kodamnya duit. Ini Bang Agus lihat kodamnya duit. Semua yang nonton kodamnya duit. Kodamnya semua duit. Ayo layangkan donatnya biar kita baca kodamnya satu persatu. Siap? Ayo layangkan
donatnya biar dibaca koramnya, layangkan donatnya sebanyak-banyaknya biar Bang Agus. Anjir. Setelah mendaki gunung, melewati lembah, melalui samudra, dengan melakukan sebuah ritual mati geni maupun puasa mutih, pada akhirnya Samiun mampu membaca khodam, meskipun sulit membaca khodam diri sendiri. Mati geni. Padahal Empu Gandring hingga Empu Tatular, bahkan Nyi Roro Kidul sampai Nyi Blorong saja sulit memberikan ilmu kanuragan kepada Samiun. Namun entah mengapa Samiun mampu mendapatkan kesaktian yang sungguh luar biasa hingga mampu membaca khodam. Sungguh luar biasa Samiun. Amazing. Nah itu sebetulnya ya, ada juga nih pernyataan dari kuasa hukumnya Tenopi sekarang, yang dimana menanggapi isu yang beredar yang telah sangat merugikan Tenopi katanya ya, yang dimana semoga tidak ada lagi pihak-pihak yang mencoba menyatukan pribadi Tenopi. Sudahlah ya, mudah-mudahan tidak ada lagi tuh ya pihak-pihak, betul ya, karena ini masyarakat sudah bosan juga dengan kasus ini begitu yang tidak berakhir-akhir ya. Tapi ini menarik untuk kita simak juga sebetulnya ya, pernyataan dari salah satu kuasa hukumnya dari Tenopi. Ini dia. Shalom teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, beberapa hari ini saya melihat media tentang kasus Novi Agus, yang dimana permasalahan ini semakin melebar. Banyak sekali pihak-pihak yang mencoba menyerang Teh Novi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyerangan ini dilakukan secara pribadi ya. Saya turut prihatin, apalagi dengan berita-berita terbaru yang kemarin ada mantan PH dari Teh Novi sendiri ya, yang dimana kami anggap dia merupakan senior yang mengklaim bahwa ingin mendatangi pihak daripada lawan, yaitu Pak HK. Saya sangat prihatin dan sangat kecewa tentunya, karena tadinya saya berpikir beliau ini merupakan orang yang bisa kami jadikan panutan, tapi dengan cara-caranya itu sama sekali tidak mencerminkan seorang yang bijaksana. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena banyak sekali kalimat-kalimat yang menurut saya itu ambigu ya, yang dimana beliau mengatakan tidak ingin menjelek-jelekan klien, tapi secara tidak langsung mantan kliennya itu dijelekan, yaitu Teh Novi. Beliau mengatakan bahwa datang ke Surabaya, kemudian sudah melihat bukti-bukti yang dimana menurut beliau itu fakta. Saya ingin katakan di sini bahwa sebuah fakta itu akan dikatakan fakta melalui pembuktian. Bagaimana mungkin beliau mengklaim bahwa itu sebuah fakta? Nah, secara tidak langsung dengan menyatakan bahwa beliau ini mundur karena telah melihat fakta, itu beliau sudah menjatuhkan, membuat persepsi publik akhirnya menjadi bola liar, berasumsi bahwa apa yang dituduhkan itu menjadi benar. Jadi ini sangat tidak bertanggung jawab ya menurut saya. Seharusnya langkah bijak yang diambil adalah untuk diam, tidak berkoar-koar pada media. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya soroti lagi di sini ada poin-poin yang dimana beliau mengatakan tim itu kurangnya koordinasi. Nah, secara tidak langsung juga ini telah menjelekkan mantan kliennya. Terus saya lihat juga di media bahwa beliau ini kemudian mengatakan mundur dari pihak Teh Novi ya sebagai kuasanya karena telah melihat bukti dan fakta. Sementara bagaimana mungkin seseorang menyatakan mundur padahal dia tidak pernah atau tidak lagi mendapatkan surat kuasa. Jadi mundurnya beliau ini telah dinyatakan di salah satu rumah duka ya pada saat itu. Tapi kemudian beliau muncul lagi sebagai orang yang bijak tadinya ke pihak Teh Novi dan secara pribadi meminta maaf kepada pihak lawan ya, Pak HK dengan mewakili Teh Novi. Itu secara tidak diminta. Jadi keinginan beliau sendiri. Saya melihat di sini banyak sekali orang-orang yang mencoba mencari panggung
ya tentang kasus Sepertinya ini. aku tahu siapa dia. Seorang wanita yang diserang bertubi-tubi secara pribadinya. Kalaupun teman-teman apa yang dikatakan fakta dan lain sebagainya itu benar, ini kalaupun ya, menurut saya terus kenapa dia tidak merugikan orang lain, dia tidak merugikan negara, seburuk apapun masa lalunya, yang penting hatinya mempunyai empati yang tinggi untuk membantu orang lain. Lebih baik mantan orang jahat daripada mantan orang baik. Seperti pepatah yang mengatakan lebih baik mantan tukang copet daripada mantan ustaz. Jadi kalau menurut saya cara-cara ini menjatuhkan harkat dan martabat orang lain itu cara-cara yang dilakukan oleh seseorang yang picik, oleh seseorang yang licik. Mereka ini hanya ingin merusak citra dan nama baik Teh-Novi, yang dimana dia ini tidak merugikan negara, tidak menggunakan hal-hal yang merugikan para masyarakat. Pihak-pihak ini menurut saya kehabisan akal untuk menjatuhkan pribadi dari Teh-Novi sendiri. Ya, jadi harapan saya buat pihak-pihak yang muncul, yang mencari nama ya, kalau memang sudah dinyatakan mundur, jangan lagi muncul di media untuk memberikan statement-statement yang membuat publik itu berasumsi. Karena statement-statement yang dikatakan di ruang publik itu menurut saya itu sebuah ambigu. Ambigu yang dimana tidak ingin menjelekan klien, tapi secara tidak langsung menjelekan klien itu. Ya, jadi ini pesan untuk mantan PH yang saat ini tampil di mana-mana. Saya lihat di ruang publik itu muncul juga dan berstatement. Banyak sekali statement-statement yang menurut saya itu menyudutkan Teh-Novi, tidak sesuai dengan apa yang beliau katakan. Itu saya teman-teman. Saya sangat berharap dan mohon untuk teman-teman di rumah semua doakan supaya permasalahan ini cepat selesai. Tidak ada lagi pihak-pihak yang mencoba mencari, menunggangi kasus ini untuk mencari tenar semata. Karena terus terang kami semua juga sudah capek, Teh-Novi juga capek karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan Teh-Novi yang terhambat. Kami sebagai tim hukum berharap bahwa kasus ini bisa segera selesai. Tidak ada lagi pihak-pihak yang mencoba untuk mencari panggung, mencari keuntungan daripada kasus ini sendiri. Itu saja, terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu. Nah, itu yang terjadi memang sebetulnya banyak sekali sih yang menunggangi, banyak sekali yang cari pansos di sini ya. Apalagi di kubu sana memang banyak sekali kemarin pengacara-pengacara yang diorbitkan begitu ya dari pihak sana begitu. Tapi intinya sebetulnya sekali lagi ini kasus ini sudah menemukan ya titik akhir begitu ya, sehingga kita akan menemukan bagaimana si akhir dari cerita ini begitu. Semakin menarik sebetulnya, kita akan simak juga ini pernyataan dari Pablo yang masih bersih tegang juga dengan Bang Farhad. Ini dia. Pembela kaum lemah melakukan investigasi untuk validasi mewakili donatur yaitu Vira Rahmalia dan Lestari. Dia siapa? Dia itu siapa? Investigasi apa? Mereka diduga mendapatkan intimidasi secara verbal yang dilakukan oleh timnya FA. Terus bahwasannya pentingnya untuk kita semua memiliki kekayaan ilmu dan kekayaan nurani. Jadi dengan kayak gitu maka kita akan bahagia bersama. Ya kan? Jadi bahagianya bukan hanya di orang-orang tertentu, benar nggak? Betul, jangan punya kekayaan ilmunya aja, tapi nuraninya yang digunakan sama aja. Jadi kalau misalnya kita punya kekayaan ilmu, kompleknya dan orang kita ganggu, itu jatuhnya jangan juga gitu. Hujan. Yang nurani gitu. Kalau punya hati nurani, begitu juga, tapi tak punya ilmu. Jadi kayak lu sih Gus, gak ada akhlaknya. Makanya disebut dua hal ini, kaya ilmu dan kaya nurani. Supaya ilmunya tidak salah menjalankannya atau mengimplementasikannya kan, membuat orang lain menjadi susah, menghambat hidup orang lain ya kan, merugikan orang lain, membahayakan orang lain. Itu jadi kita memperbaiki posisi kita lagi. apalagi kalau kita dalam posisi diri kita bisa Iya. Hujan lebat sekali. Berakal dan sudah dewasa, berarti kan semuanya tanggung jawab ada di diri kita. Penyidik sudah melakukan panggilan kepada saudara FA terhadap laporan kami yang berkaitan dengan pengancaman itu sudah diberikan kepada saudara FA dan sudah diterima.
Saya nggak pernah mangkir dari jadwal, ya. Tidak ada. Mana bukti yang saya pernah mangkir 2 kali? Menurut saya, ucapan ini bukan seperti ucapan seorang pengacara yang udah berpraktik mungkin dari puluhan tahun ya. Nah itu sebetulnya ini sudah menemukan titik akhir. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama, siapa pemeran protagonisnya akan mendapatkan apa yang menjadi akhir dari perbuatan mereka sendiri, begitu ya. Tetap jaga persatuan dan kita sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.